Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang baik, yang memberikan kami anugerah keselamatan dan segala berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau beria-ria merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Engkau berkati kami supaya kami boleh kebersamaan dengan Engkau dalam sukacita surgawi yang melebihi apapun juga. Mari berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya. Sekali lagi saya rindu menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Semuanya sehat pagi hari ini, amin. Coba sebelum kita memulai ibadah kita, saya rindu mengajak kita boleh saling bersalam-salaman. Boleh sampaikan selamat tahun baru Imlek, gongsi Fak Chai bagi yang merayakan. Haleluya. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Semuanya siap bersukacita, amin. Amin. Seperti tema firman Tuhan hari ini, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati, amin. Amin. Coba saya rindu menyapa sekali lagi. Gongsi Fak Chai, Sinchia Jui. Masih belum kedengaran. Sinchia Jui. Angpau nalai, jangan lupa ya. Oke, mari bersama-sama kita mau katakan aku diberkati, amin. Kita diberkati Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Aku diberkati, haleluya. Mari bersama-sama kita akan bersorak-sorai, sebab tiada kasih seperti kasih setia Tuhan. Mari bersama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, haleluya. Mari sekali lagi katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi Tuhan bagiku, Tuhan bagiku, Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan, sebab berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Berkat-Mu
satu hati kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini, kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah berkat-Mu tercurah Tuhan, berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Amin. Semua Kau sediakan bagiku, berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Mari angkat tangan kita, katakan, berkat-Mu tercurah, yes, penuh dan haleluya. melimpah. Semua Kau sediakan Bagiku berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Berkat-Mu tercurah Tuhan, berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku, berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka. Katakan kiri kananmu, kamu bersuka cita. Kamu bersuka. Katakan kita bersuka cita. Kita bersuka cita. Yang bersuka cita boleh berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita mau menyembah Tuhan. Sebab ada banyak hal yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita. Tidak ada hal yang dapat kita lakukan selain kita bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ketika kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau turun tangan, memulihkan setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yesus, sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi setiap kami. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Amin Yesus. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupan. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesus, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawat, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku, seluruh kehidupan. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku
buat kebaikan-Mu yang kami nikmati, yang kami rasakan sampai hari ini. Kami mengalami berkat kemurahan, anugerah, kasih karunia yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Biarlah hati kami terus terarah kepada Tuhan. Dan biarlah saat ini kami boleh duduk diam dalam kehausan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan rindu berbicara secara pribadi kepada kami. Oleh karena itu urapilah hamba-Mu yang terbatas ini. Pakailah menjadi alat keberkatan untuk menyampaikan isi hati-Mu, menuntun langkah iman kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk para pelayan-pelayan Tuhan yang semangat luar biasa melayani Tuhan pada pagi hari ini. Saya rindu sekali lagi menyapa kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Ya, di momen yang juga spesial bagi jemaat Tuhan yang merayakan tahun baru Imlek, biarlah sukacita dari sorga boleh melimpah di dalam seluruh kehidupan kita dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tema yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pada hari ini yaitu diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Kita baca sama-sama tema ini. 1, 2, 3. Diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 10. Mari kita buka Alkitab. Bapak Ibu boleh perhatikan, nanti saya akan bacakan buat kita. Judul di atas, bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perhatikan ya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat 10. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa ungkapan pemazmur dalam bagian ini. Ya, bagaimana pemazmur berkata, haleluya. Ya, dia memuji Allah. Ya, dia mengagungkan Allah. Karena apa? Karena berbahagia. Karena apa? Karena berkat yang dianugerahkan bagi orang yang ada di dalam Tuhan. Maka kalau kita memperhatikan tema Mazmur 112 ini, yaitu berbicara tentang keuntungan dari beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu bukan merugikan, bukan menyengsarakan, tetapi justru ada berkat. Justru di dalam iman kepada Allah, di dalam Yesus Kristus, itu ada anugerah yang begitu besar. Oleh karena itu, di dalam Mazmur 112 ini, nyata bahwa Allah
menjaga tindakan dan pikiran orang percaya yang mengikuti perintah Tuhan. Oleh karena itu kita melihat ungkapan yang diawali dengan kata haleluya, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Mari kita perhatikan di dalam bagian ini sesuai dengan tema kita ya. Diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Ada berkat yang diungkapkan oleh pemazmur. Tentunya ada banyak hal yang bisa kita perhatikan. Ada berkat dikatakan di sana berbahagia atau juga diberkati. Bahagia. Bahkan di dalam ayat 5 mujur, baik, bahagia. Ini satu berkat yang luar biasa. Dikatakan di sana anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ada lagi satu ayat dikatakan di sana harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Memang bukan dalam hatinya, bukan. Karena dia tidak terpikat dengan harta dunia itu. Tetapi dia terpikat kepada Allah. Dia tidak dipikat, dikuasai oleh harta dunia itu. Tapi kalau kita melihat juga dalam terjemahan yang lain, kelimpahan dan kecukupan itu ada di dalam kehidupannya dan juga keturunannya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkannya sehingga mereka menjadi orang yang berkekurangan. Tetapi justru mereka mengalami kecukupan dan kelimpahan di dalam anugerah Tuhan. Dikatakan di sana di dalam gelap terbit terang. Kita sudah familiar dengan istilah gelap dan juga istilah terang. Tetapi dalam bagian ini pemazmur berkata, orang percaya yang hidup menyembah Allah belum tentu akan menjalani kehidupan yang serba mudah, Bapak Ibu. Tetapi percayalah di dalam situasi yang sulit itu ada pengharapan, ada penghiburan di dalam penderitaan itu. Jadi kalau orang percaya yang diberkati, yang berbahagia itu bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada penderitaan, bukan berarti tidak ada kesukaran. Pemazmur sedang mengungkapkan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan juga bisa mengalami persoalan, tantangan, tetapi percayalah bahwa ada pengharapan. Percayalah bahwa ada penghiburan. Di dalam gelap terbit terang. Ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, tidak takut kepada kabar celaka. Apa itu kabar celaka? Apa itu kabar yang menakutkan? Barangkali pada waktu itu memang ada orang-orang fasik yang tidak suka dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka mulai berpikir dan merancangkan bagaimana untuk menghancurkan orang benar itu, bagaimana menjatuhkannya. Apa kabar-kabar yang menakutkan barangkali yang Bapak Ibu sedang terima hari-hari ini? Situasi-situasi kondisi yang menegangkan, masalah yang bertubi-tubi, entahkah itu tantangan dalam usaha pekerjaan, bisnis, yang membuat kita gentar, membuat kita mungkin terpojok dan mungkin seakan-akan tak berdaya, Pak Lukas. Rasanya saya sangat gemetar mendengar kabar yang menakutkan dalam usaha pekerjaan saya, dalam relasi saya, kondisi kesehatan saya, masa depan anak-anak saya, dan masih banyak hal-hal yang lain. Tetapi kita memperhatikan dalam bagian ini, umat Tuhan yang tidak bebas dari kesukaran dan kesulitan itu
tetapi menghadapi kabar celaka tidak akan mengalahkan mereka. Karena apa? Karena mereka percaya dan beriman kepada Allah. Jadi dalam bagian ini, kehidupan orang percaya yang takut akan Tuhan, yang menyembah dan menghormati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan, membawa pada kehidupan tanpa dikuasai oleh rasa takut. Tanpa dikuasai oleh rasa takut itu. Karena apa? Karena ada perlindungan. Ada apa? Ada keamanan dari Tuhan, ada proteksi dari Tuhan. Sebab nyata sikap mempercayakan hidup kepada Allah sebagai Sang Pemelihara. Percayakan hidup kita kepada Allah sebagai Sang Pemelihara. Saya tertarik dengan satu tulisan dari Annie Johnson ini. Mungkin kita pernah mendengar kalimat-kalimat yang mungkin paralel dengan statementnya ini ya. Dikatakan di sana, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Ya. Lalu dikatakan hari cerah tanpa hujan, sukacita tanpa duka, damai tanpa penderitaan. Karena waktu kami kemarin mengikuti rapat ini ya pengurus MD8, waktu berangkatnya itu sudah mulai gerimis-gerimis kecil. Tapi waktu kembalinya hujan deras, ya bahkan kami tidak bisa laju, harus pelan karena tidak terlalu kelihatan. Karena hujan yang begitu deras itu membuat jarak pandang yang sangat dekat. Padahal waktu siangnya cuaca sangat cerah, ya tetapi sorenya hujan deras. Jadi kondisi yang dialami oleh setiap orang. Tetapi dalam statement ini Tuhan telah menjanjikan kekuatan untuk menjalani hari ini. Cahaya penerang jalan yang sunyi, pertolongan dari Allah, simpati yang tak pernah henti, bahkan empati yang tidak pernah henti, dan kasih yang tak akan musnah. Ada kekuatan Tuhan untuk kita setiap hari. Ada pertolongan Tuhan bagi kita setiap saat. Ada kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Selain berkat kekekalan yang kita terima di dalam Yesus Kristus, ternyata ada berkat pemeliharaan, penyertaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan di dalam bagian ini, dikatakan di sana diberkati. Pemazmur mengungkapkannya itu, diberkati untuk siapa? Bukan untuk orang fasik, tetapi untuk orang benar. Dan dalam teks kita tadi, orang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Bukan hanya sekedar suka, tetapi sangat suka kepada setiap perintahnya. Dan orang-orang yang benar itu adalah orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kalau kita tambahkan di dalam terang Injil, tentunya orang-orang benar itu adalah dibenarkan karena iman, karena penebusan dalam Kristus Yesus, yaitu oleh darahnya kita dibenarkan. Ini ada ayat-ayatnya, kita bisa perhatikan ya. Setelah itu bagaimana? Apakah kita sudah dibenarkan lalu kita tidak suka kepada firman-Nya? Kita tidak hidup gentar di hadapannya? Justru ayat di dalam Roma ini, pasal-pasal berikutnya, masih banyak ayat-ayat yang lain. Justru Paulus menegaskan orang-orang yang sudah dibenarkan ini, mereka hidup dalam hidup yang baru, menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bukan senjata-senjata kelaliman, kata Paulus.
Mereka yang dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan itulah bagian dari kehidupan orang yang sudah dibenarkan, bukan karena kebenaran kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena karya pengorbanan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kehidupan umat Tuhan ini itu membawa sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan pribadi dan generasi dan keturunannya. Jadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat itu adalah kehidupan umat yang telah dibenarkan. Orang-orang benar itu yang menjadikan Kristus segalanya. Mereka hidup bagi Kristus. Kristus yang utama dalam hidupnya, tidak ada yang lain. Mereka adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang mencintai firman Tuhan. Sebab di dalam 2 Timotius 3:16 firman Tuhan itu bermanfaat. Firman Tuhan itu mengubahkan, menguatkan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan orang-orang yang dibenarkan ini adalah orang-orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan. Mereka bersandar kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat orang-orang benar itu, angkatan orang benar itu akan diberkati. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Keturunannya diberkati, anak cucunya diberkati, kata firman Tuhan. Karena apa? Karena ada warisan iman tentunya. Ada pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya mengutip kisah yang luar biasa. Mungkin kita pernah dan barangkali sering mendengarnya. Tetapi ada hal yang juga menarik yang berkaitan dengan angkatan orang benar ini akan diberkati. Kalau kita memperhatikan keturunan Jonathan Edward ini, dia adalah suami yang takut akan Tuhan. Tetapi bukan hanya dia yang takut akan Tuhan, istrinya pun adalah istri yang takut akan Tuhan. Suami istri yang mencintai Tuhan, mereka yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Makanya keturunannya ini ya dari sumber Oswald ya Sanders ini ada 300 ini pendeta, misionaris, profesor teologi, lebih dari 100 profesor di universitas, lebih dari 100 pengacara, 30 jaksa, 60 dokter, lebih dari 60 pengarang buku klasik yang baik. Apalagi nih 14 pemimpin universitas, 3 anggota Kongres Amerika Serikat, 1 wakil presiden. Ada banyak raksasa industri Amerika yang muncul dari keluarga ini. Tentunya mau menggambarkan dari penelitian ya, dari survei keturunan orang-orang yang benar memang akan diberkati oleh Tuhan. Karena ada pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti tanpa kesulitan ya, bukan berarti tanpa masalah, tetapi percayalah ada pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalau kita memperhatikan ya, kontras sekali McChux ya, tidak percaya kepada Tuhan, istrinya pun tidak berprinsip. Lebih dari 1200 ini keturunannya dipelajari, 310 tunawisma, 440 merusak hidup mereka secara fisik dengan gaya hidup pesta pora, hidup keduniawian, semaunya. Apalagi 130 di penjara, hukuman rata-rata 13 tahun. Bukan 1-2 tahun, tetapi 13 tahun, bahkan 7 diantaranya adalah kasus pembunuhan. Apalagi lebih dari 100 pecandu alkohol, 60 terbiasa mencuri, 190 sini ya PSK atau pelacur. Dari 20 orang yang belajar berdagang, 10 diantaranya mempelajari keterampilan itu di penjara. Dan negara terbebani kerugian sekitar ya $1.500.000. Kita bisa kalkulasikan. Tentunya sangat-sangat menyedihkan.
Itulah sebabnya saya senang dengan statement ini ya. Statement ini sungguh benar, juga memiliki keterkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Dari Christian Barnard ini, tidak ada hal yang lebih penting selain upaya membangun keluarga yang saleh, yaitu yang takut akan Allah. Bukan membangun keluarga yang salah, bukan membangun kehidupan suami yang salah, istri yang salah, anak-anak yang salah, tetapi suami, istri, anak, dan orang percaya yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itulah orang-orang yang diberkati seperti ini, seharusnya mereka menjadi berkat. Menjadi berkat bagi anak cucunya, angkatannya, itu ayat 2 tadi. Tetapi juga menjadi berkat bagi sesama, ayat 5 dan ayat 9. Menjadi berkat bagi sesama. Dan dikatakan di sana, mereka jujur, murah hati, dan memiliki belas kasihan. Ini kan hidup menjadi berkat. Murah hatinya, penuh belas kasihan. Menyatakan kebajikan, kebaikan, perbuatan baik untuk selamanya, berbagi kepada sesama. Dalam bagian yang kita baca ini juga berkaitan memberi kepada orang miskin, peduli kepada sesama, tentunya nilai yang bisa kita pelajari. Ada sikap murah hati, itu menunjukkan bahwa orang percaya itu menaruh kepercayaan bukan kepada uang ya, bukan menaruh kepercayaan kepada harta. Sikap murah hati itu menunjukkan mereka menaruh kepercayaan hanya kepada Allah. Di ayat 3 tadi dikatakan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, lalu kebajikannya untuk selama-lamanya. Karena ayat itu belum selesai. Bukan hanya harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, tetapi ayat itu berkata, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Artinya diberkati Tuhan, betul ya, dengan kecukupan, apalagi kalau kelimpahan, diberkati dengan harta, kekayaan, materi misalnya. Tentunya semua itu sangatlah baik. Dan orang yang menerima bagian ini, pemazmur katakan kebajikannya, kebaikannya, perbuatan baiknya, kebenarannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Diberkati untuk menjadi berkat. Berkat di sini tentunya diawali dari berkat rohani, tetapi nyata juga berkat pemeliharaan Allah dalam kehidupan jiwani, jasmani. Yang saya katakan tadi, ada kecukupan dan kelimpahan dalam anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mereka yang taat, mereka itu belajar dari sifat-sifat Allah. Kalau kita melihat Mazmur 11 ayat 4 juga ya, Mazmur 111 maksudnya, Allah dikatakan di sana berbelas kasihan, pengasih dan penyayang. Itulah Allah kita, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh dengan kasih dan penyayang. Jadi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan merupakan arti sesungguhnya dari memperoleh harta dan kekayaan itu. Saya tertarik dengan ada satu gambar, walaupun ini gambar ini saya cari sendiri ya, gambar originalnya belum dicari ya, belum dicari secara khusus. Di satu majalah Newsweek ya, jadi ada seorang yang miskin, ada seorang yang kelaparan ya, di sampingnya ada sebuah mangkuk yang kosong karena dia tidak punya apa-apa lagi.
dia sangat membutuhkan makanan. Dan di dalam gambar kartun ya, menggambarkan seorang yang nyaris mati kelaparan di depan sebuah mangkuk yang kosong itu. Tetapi di sebelahnya ada seorang bapak. Seorang bapak ini ya, ini ilustrasinya. Seorang bapak ini dia sedang menuangkan sekarung kata-kata untuk mengisi mangkuk yang kosong itu. Dia terus menuangkan kata-katanya untuk mengisi mangkuk yang kosong itu hanya dengan kata-katanya. Kata-kata saja memang tidak cukup. Seseorang haruslah bertindak. Makanya dari ilustrasi ini, sekedar kata-kata dan ungkapan kasih, belas kasihan, kemurahan hati tidaklah cukup. Walaupun itu baik, tetapi harus disertai dengan tindakan. Saya senang dengan pernyataan Billy Graham ya. Kita bukanlah waduk untuk penimbunan, kita adalah saluran untuk berbagi. Kita diberkati bukan untuk kepentingan pribadi. Karena memang kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan kita, bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang yang Tuhan izinkan kita boleh ada di sekitar mereka. Tentunya itu adalah panggilan yang mulia. Diberkati untuk menjadi berkat. Itulah sebabnya kata Billy Graham, kita punya dua tangan. Kalau satu memang untuk menerima, yang satu seharusnya untuk memberi. Bukan dua-duanya untuk menerima. Karena memang kita hidup untuk berbagi. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya kutip di dalam 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, 17 dan 18. Kalau kelihatan boleh kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kristus sudah mengorbankan dirinya bagi jemaatnya. Dan seharusnya jemaat juga ya, bukan mati ya, tetapi juga diterimakan di sana hidup dan rela berkorban untuk saudara-saudaranya. Bukan hidup di dalam kepahitan juga kalau dalam bagian itu. Bukan hidup di dalam pertengkaran. Bukan hidup dalam amarah. Tetapi hidup di dalam kasih persaudaraan. Tetapi juga kasih yang nyata untuk menolong sesama. Itulah sebabnya saya tegaskan dalam bagian ini, kita sudah menerima kasih Kristus. Oleh karena itu, mari kita hidup menjadi berkat bagi saudara seiman. Saudara seiman. Dan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan dengan perkataan tetapi dalam perbuatan. Tentunya di momen tahun baru ini, budaya yang baik, jemaat Tuhan yang saling mengunjungi satu sama lain, tentunya di dalamnya kita boleh menyatakan kasih, perhatian, dan juga kepedulian kepada keluarga, saudara-saudara kita, dengan sesama dan kepada semua orang. Karena kasih Allah yang sudah kita terima, kasih yang begitu besar, biarlah kita juga boleh membagikan kasih itu kepada sesama. Saya suka dengan satu pujian nyanyian kemenangan iman nomor 49. Itu nyawaku diberikan bagimu.
liriknya dikatakan di sana, nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Tentunya kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bahkan kalau Bapak Ibu hari-hari ini mungkin mengalami berkat juga secara materi, secara jasmani, tentunya kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tetapi biarlah kita senantiasa bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan seperti pemazmur, mengungkapkan pengagungan rasa hormat kepada Tuhan, dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Kristus sudah berkorban bagi kita, apakah kita perhitungan bagi Kristus? Apakah kita menutup hati kita untuk menjadi berkat bagi sesama? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cinta adalah memberi. Kita bisa memberi tanpa kasih, tetapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Cinta tidak pernah memperhitungkan. Kalau kita sudah mengalami cinta kasih Allah, biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya undang para pelayan boleh maju ke depan. Saya tutup dengan pernyataan ini. Kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 2, 3. Kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah menjadi berkat melalui seluruh kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mengajak kita menaikkan pujian. Ku bersyukur Bapa, bersyukur buat segala berkat Tuhan, anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Mari renungkan pujian ini dan ungkapkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Rancangan yang luar biasa. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Yesus, mari pandang Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Hidupku, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur buat kasih setia. Naikkan pujian ini, agungkan namanya, tinggikan namanya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyatakan melalui tindakan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan, kasih Yesus dinyatakan. Terima kasih Tuhan, berlengkapi kami dengan kuasa wibawa dari surga. Roh Kudus yang menyertai setiap langkah kami. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan
kasih karunia-Nya dinyatakan. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku mari katakan, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia, kemurahan, anugerah, berkat, pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Kami percaya kami umat Tuhan yang diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat Tuhan pada pagi hari ini di dalam berkat nama Yesus Kristus. Kami yang sudah diberkati Tuhan dan mau menjadi berkat, bersama-sama katakan amin. Silakan Amin. duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.